Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Tulungagung, untuk pembelajaran mata pelajaran fikih bersama dengan saya, Pak Muhammad Sotik. Kalau kelas 7 kemarin kalian belajar dengan saya mata pelajaran Al-Quran Hadis, untuk kelas 8 bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran fikih. Yang perlu diketahui anak-anakku, ketika kita mempelajari mata pelajaran fikih, maka ada target atau standar kompetensi lulusan. Diharapkan kalian nanti setelah mempelajari mata pelajaran fikih bisa memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah ma'dhah dan muamalah, serta mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kompetensi inti dari kelas 7, 8, 9 itu sebetulnya sama. Selanjutnya kompetensi inti dari mata pelajaran fikih kelas 8 kali ini sebetulnya ini sama, kompetensi inti dari tiap-tiap kelas selama di tingkatan Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, KI1 ini terkait dengan sikap spiritual. Jadi anak-anak masih ingat yang Bapak jelaskan di tahun ajaran kemarin di kelas 7. Yang kedua ada KI2, itu terkait dengan sikap sosial. Dapat untuk yang ketiga, kompetensi yang ketiga yakni terkait dengan pengetahuan yang harus kalian capai. KI4, kompetensi yang keempat terkait dengan keterampilan yang harus dicapai oleh kalian semua. Untuk selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang apa yang kita lakukan, termasuk di dalamnya sudah kita bahas di kelas 7. Kalau kelas 7 kemarin kita bahas tentang sholat, di mana di dalamnya ada salah satu rukun yang kita pelajari lebih mendalam di kelas 8 ini. Apakah itu anak-anak? Ada yang tahu? Ya, sujud tentunya. Nah, untuk sujud di kelas 8 ini kita bahas tersendiri karena ada macam-macam sujud yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada sujud sahwi, yang kedua ada sujud syukur, yang ketiga ada sujud tilawah. Kalian pasti berpikir, sujud yang bagaimanakah itu? Di dalam sholatkah atau di luar sholatkah? Nah, mari kita kembangkan pengetahuan kita terkait dengan sujud. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian capai ketika nanti mempelajari tentang sujud. Yang pertama, menghayati hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, menghayati hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan sikap sosial. Kemudian yang ketiga, memahami ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bagaimana tata caranya, bagaimana hukumnya, bagaimana cara mempraktekannya. Yang keempat, memperagakan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nanti anak-anak diharapkan mampu untuk memperagakan tata caranya. Tujuan indikator pembelajaran untuk kali ini yakni menerima akan kelemahan kita sebagai makhluk yang sering salah, hilaf, dan lupa. Kemudian menunjukkan sikap syukur setiap mendapatkan nikmat Allah. Selanjutnya menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah. Ini indikator ciri-ciri kita sudah memiliki kompetensi terhadap materi sujud.
Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita lebih fokus lagi. Dengan mempelajari sujud, kalian mampu menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap jujur, santun, tawaduk, dan menghormati sesama. Yang ketiga, kalian memahami pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan sebab-sebabnya, termasuk mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang keempat, mempraktikkan tata cara sujud syukur dengan benar. Nanti kita gali lebih mendalam. Kalau melihat dari apa yang Bapak sampaikan di awal, ada poin bahasan yang nanti kita dalami pada pertemuan kali ini. Ada sujud sahwi, sujud sujud syukur, kemudian ada sujud tilawah. Ya betul, ada 3. Baik, kita bahas satu-satu. Bagaimana dengan pengertian sujud sahwi? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Sujud sahwi, yakni sujud yang dilakukan karena lupa, itu diantaranya. Baik, kita definisikan secara konsep. Kalau menurut teori, sujud sahwi menurut bahasa itu berasal dari kata lupa, ya, disebut sujud sahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa dalam sholat. Untuk itulah sujud sahwi disyariatkan dalam rangka menutup kekurangan ketika sholat yang disebabkan karena lupa dan sebagainya. Silahkan nanti dicari lebih detail. Untuk selanjutnya, hukum sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah kegiatan sunnah di dalam ibadah sunnah. Kenapa demikian? Karena sujud sahwi itu dilakukan ketika kita lupa melaksanakan kegiatan sunnah abad di dalam sholat. Itu adalah hukum sujud sahwi. Silahkan anak-anak dipelajari lebih mendalam apa saja termasuk sunnah-sunnah abad ketika kalian belajar materi fikih di kelas 7. Macamnya apa saja sunnah abad itu. Nah, termasuk ketika kalian lupa melakukan ibadah sunnah itu, akhirnya bisa sebaiknya diganti dengan sujud sahwi. Karena kenapa kok sebaiknya? Karena sunnah. Ya, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak sebenarnya tidak apa-apa. Itu sunnah. Oke. Untuk selanjutnya, sebab-sebab sujud sahwi itu banyak sebetulnya. Ada beberapa macam. Anak-anak bisa mencari sendiri. Termasuk di sini Bapak menyampaikan ada 4 sebab-sebab sujud sahwi. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, karena meninggalkan sunnah abad, ada memindahkan rukun qauli, ada mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja tapi karena lupa. Nah, itu termasuk bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad, termasuk ragu-ragu dalam bilangan atau rakaat sholat, itu bisa diganti dengan mengerjakan sujud sahwi. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Nah, ini kalian nanti harus mencari dari bahan ajar yang lain, tidak cuma dari presentasi Bapak ini, tapi bisa jadi dari bahan ajar buku paket, buku pegangan siswa, buku modul, ataupun dari internet, artikel, atau bahkan dari kitab-kitab ketika kalian mengaji di madrasah. Yang tentunya caranya ada beberapa macam, yakni 1, cara sujud sahwi sama seperti dengan sujud dalam sholat pada umumnya. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisahkan dengan duduk sejenak. Nah, seperti duduk di antara 2 sujud. Yang ketiga, isyaratkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud layaknya gerakan sholat. Nah, adapun untuk bacaan sujud sahwi itu bermacam-macam anak-anak. Di sini Bapak menyampaikan ada 3. Ada subhanallah yanamu walayasu, atau bisa dengan bacaan yang lain,
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ataupun dengan bacaan yang lain bisa jadi dengan subhana rabbiyal a'la. Nah, dari sini kalian sudah memahami macam-macam bacaannya. Silahkan nanti pilih mana yang enak dihafal dan juga mudah ketika melaksanakan. Terus selanjutnya hikmah sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, karena kita sadar betul kalau kita itu adalah makhluk yang lupa. Berikutnya, menumbuhkan sikap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anakku? Iya, silahkan nanti dicatat pertanyaannya, termasuk menjawab latihan soal tadi. Kiranya sampai di sini. Terima kasih Bapak sampaikan atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.